Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Saudara-saudaraku yang seiman, setauhid, Islam, mukmin, muslimin, di mana saja berada, insya Allah selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridhonya setiap saat, setiap waktu, dan setiap masa dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami akan menyampaikan perkabaran langit dan karena melanjutkan konten-konten ini dengan judul hakikat atau makna secara hakikatnya dari kalimah la ilaha illallah. Makna hakikat dari kalimah la ilaha illallah. Jadi kita bikin judul ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, para ustadz, para kiai, baik guru-guru fikih maupun guru-guru tasawuf, para buya, para gus-gus, para ulama, para waliullah, para habib, tentang kalimah la ilaha illallah ini. Insya Allah semua pemahaman dari guru-guru kita, insya Allah aku yakin benar semuanya. Dan untuk ini berilah kami kesempatan untuk mencoba memahami secara hakikat dari kalimah la ilaha illallah. Kalau menurut arti syariatnya kan kita sudah jelas artinya. Kalimah la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini juga bisa dikatakan kalimah tauhid, kalimah akan keesaan Allah. Ini adalah tauhid, ini adalah inti daripada iman.
Tidak ada artinya kalau kita beriman, tidak ada artinya iman kalau tidak pakai tauhid, kalau tidak ada tauhidnya. Maka kalau kita ini Islam, berarti kita beriman, berarti kita juga bertauhid. Barulah kita menjadi orang Islam. Tidak cukup dengan iman doang. Karena semua keyakinan punya iman semuanya. Yang membedakan keyakinan Islam, maksudnya Islam nih, agama Islam nih. Ada imannya dan juga ada tauhidnya, mengesahkan Allah. Jadi tidak panjang-panjang kita mukadimahnya. Kita langsung aja membahas secara hakikat. La ilaha illallah. La itu apa la itu? La berarti dalam bahasa, dipindahan bahasanya tidak. Nah, kan tidak. Tidak ada. Berarti la ini berarti kosong, tidak ada. Tidak ada, kosong. Hampa, ini hampa. Belum diketahui, nggak ada apa-apanya, nggak ada. Sebab untuk yang mengetahui belum ada. Berarti kalau la ini tidak ada apa-apa. Karena tidak ada ilmu yang menjangkau ke sana. Nggak ada. Belum ada. Maka kosong nih hampa. Berarti kalau hampa kosong, apa jadinya nih? Dila nih makanya berdiri zat. Zat aja berdirinya. Nah, la itu zat. Zat di sana berdiri itu. So, nggak ada yang lain. Nggak ada ilmu nyampe ke sana, nggak ada sifat menjelaskan, nggak ada segala macam. Karena apa? Karena sifatnya belum juga ada. Kalau kosong, kosong maksudnya belum diketahui apa-apa. Maksudnya itu kan zat, doh. La itu zat. Nah, tidak ada. Ilah apa? Ilah itu kan artinya Tuhan. Tuhan. Yang Tuhan nih yang dinamakan inti sifat. Inti sifat nih Tuhan. Inti sifat. Ini pengertian hakikatnya ya, bukan pengertian secara syariatnya atau fikih. Kalau pengertian fikih kan udah jelas tidak ada Tuhan selain Allah, kan udah jelas. Ini kita bawakan pengertian atau pemahaman secara hakikat. Ini secara hakikat nih. Jadi Tuhan tadi maksudnya ilah, maksudnya la. Zat itu berdiri itu. Itu nggak ada, kosong, nggak ada apa-apa sana. Belum ada diketahui apa. Kalau zat berdiri nggak ada, belum bisa diketahui. Ilah Tuhan. Itu yang namakan inti pada sifat. Inti. Sifatnya ada intinya nih. Illa. Maka dibagi illa. Illa ini adalah sifat. Nih, tenang-tenang kita menjelaskan ya. Ini kata sifat. Allah ini kata asma. Allah asma. Lanjut ke hu. Hu ini adalah af'al. Af'alnya Allah. Jadi la ilaha illallahu. La itu itulah zatnya berdiri itu. Illaha inti sifat. Illa sifat. Allah asma. Allah itu asma, sudah ada nama Tuhan di sini nih. Asma Allah tuh. Dari mana nama Tuhan tadi? Ya dari inti sifat tadi. So, nama Tuhan, maksudnya dari mana perjalanannya nama Tuhan?
Ya dari inti sifat tadi, ilaha tadi, Tuhan. Berjalan deh terus kepada sifat-sifat, langsung ke asma Allah. Hu adalah af'alnya Tuhan atau Allah. Jadi kalau kita kalau kita tambah dengan pengertian lain istilahnya kan. Zat itu apa? Yang inti sifat apa? Yang sifat apa? Yang asma apa? Yang afal apa? Ini kalau di garis besaran semua Allah semuanya nih. Kalau di garis besaran semuanya Allah adalah umpamanya zat itu ya Allah juga. Tuhan itu ilah Allah juga. Sifat ya sifat Allah juga. Allah ya namanya Tuhan Allah. Hu ya afalnya ya Allah semua itu. La ilaha illallah itu maksudnya Allah aja semuanya itu. Enggak ada ya Allah. Maka kalau di itu nggak ada kata-kata di sini, nggak ada yang selain Allah, nggak ada, Allah aja semuanya. Kita santai-santai aja. Santai kita ini bukan santai sambil ingat maksudnya. Kenapa kita harus santai? Jadi kita nggak terlalu tegang. Sebab kalau ilmu daripada tasawuf ini kita harus rileks, harus tenang tuh maksudnya. Harus ada ketenangan kan begitu. Allah biiznillah tatmainul qulub. Dengan sambil berzikir nih, sebab zikir ini akan menjelaskan, bukan pemikiran. Ini kalau di bawahnya hakikatnya nih, bukan dari kita menghafal kitab-kitab, enggak, dari zikir terbitnya nih. Dari zikir terbitnya kalau ilmu tasawuf gitu. Dari zikir. Bukan kita menghafal kitab ini, kepala kitab itu kita sampai enggak begitu kalau ilmu tasawuf. Jadi keluarnya ini ilmunya ini dari zikrullah, dari ketenangan. Dari ketenangan berarti ada hidayah. Yang mendapat hidayahnya orang yang tenang hatinya. Orang kalau tidak tenang hatinya nggak akan turun hidayah. Maksudnya orang kalau tidak berzikir tidak akan turun hidayah. Zikir. Tujuan dari zikir itu adalah yang akan dihasilkan adalah ketenangan hati. Itu yang namanya surga pribadi, surga insan itu itulah ketenangan di hati itu. Baik hati nurani, baik hati sanubari, baik hati rohani maupun hati rabbani. Ini hati rabbani ini yang paling tinggi. Di hati nurani itu adalah hati syariat. Hati sanubari, hati tarekat. Hati rohani, hati hakikat. Hati rabbani, hati makrifat. Jadi keluarnya dari zikir tadi. Tidak baca, dia hafal kitab-kitab tulis. Enggak, kalau kita tasawuf enggak. Keluarnya dari zikir tadi, keluarnya. Terbitnya dari zikir tadi. Ilmu atau keterangan yang akan disampaikan dari zikrullah. Mohon maaf guru-guru fikih, mohon maaf guru-guru tasawuf, mohon maaf kalau ada kata-kata penyampaian saya yang lancang. Saya orang-orang bodoh nih, sangat bodoh, paling bodoh di dunia. Kalau ada yang tidak pada tempatnya, kalau ada yang lancang istilahnya kan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi disitulah zat, inti sifat, asma, dan af'al atau perbuatan. Jadi di zatnya apa ini? Bisa dibilang rahasia nggak bisa.
di dalam rahasia nggak bisa. Nah ini yang dibilang di zat nih. Kalau dibilang zat nih ya maksudnya belum ada apa-apa, inilah kosong namanya. Kosong. Jadi la nih sama dengan alif. Pengertian la di sini, la di la ilallah sama dengan alif. Sama dengan alif nih. Maksudnya belum ada apa-apanya itu namanya. Pengertian lillah itu sama dengan alif. Alif juga begitu, kosong juga itu. Belum ada apa-apanya. Kalau zat itu berarti kosong yang lain namanya itu. Nggak ada ilmu sana, nggak bisa diketahui. Mau apa sana kita nggak tahu. Kalau zat berdiri gitu, nggak ada pengetahuan di sana, nggak ada apa-apa, nggak ada rasa, nggak bisa dirasain. Kalau zat nggak bisa dirasain. Rasa ini batasnya cuma sampai itu cuma. Inti rasa nih, inti daripada rahasia kok bisa juga rasain. Inti sekalian rasa. Nah ini boleh dikasih ini. Tuhan, zat itu adalah Tuhan. Tuhan benar, zat Allah namanya, zatnya. Nah, ilaha itu adalah Ahmad. Ilah Muhammad. Nah, ilaha, kalau boleh dibilang nih rahasia di dalam rahasia. Kalau Ahmad ini rahasia dalam rahasia nih. Kalau ilah Muhammad rahasia. Kalau Allah bagaimana? Allah tuh rasa itu. Allah tuh rasa. Kalau kita membaca Allah, kalau nggak ada rasa, sama dengan beo, sama beo. Kalau orang beriman nih, kalau menyebut Allah, innamal mu'minu nallazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mohon maaf ya kalau saya membaca ayat-ayat nih, kalau ada kesalahan. So saya ini nggak bidang saya di sini, ilmu saya nggak ada di sini. Nah, cuma saya coba-coba aja lah. Ciri-ciri orang beriman dia kalau menyebut atau mendengar nama Allah bergetar hatinya, karena rasa namanya. Itu tanda, maka ketika Allah ini rasa di sini. Kalau nggak ada rasa, sama aja kita nggak ada iman. Nggak ada iman kita. Sama aja kita membaca yang lain. Itu beda menyebut Allah dengan menyebut yang lain beda. Kayaknya kita menyebut umpamanya kata-kata lain lah umpamanya. Memang nggak perlu rasa. Tapi kalau Allah nih harus ada rasanya. So ini menandakan orang yang beriman. Sebab dia itu akan bergetar hati. Rasa apa? Maksudnya gemetar apa? Rasa apa yang dimiliki ketika orang menyebut nama Allah? Rasa apa? Rasa apa yang akan dialaminya? Yang pertama adalah rasa cinta kepada Allah, bergetar juga hati itu. Jadi bergetar hati itu rasa itu, orang kalau menyebut Allah ada rasa cintanya kepada Allah. Cinta dia. Ilai anta maksudi warida kamar sobi. Pengen menuju Allah dia itu maksudnya. Pengen dia menggapai Allah. Rindu dia akan Allah. Itu yang rasa yang ada gitu. Cinta dan rindu berbaur menjadi satu. Maaf ya. Maaf saya. Saya mohon maaf kalau ada kelancang dari diri saya yang bodoh ini. Yang kedua apa lagi? Rasa apa lagi? Rasa apa lagi? Keduanya, rasa cinta, gemetar hatinya, ada rasa cintanya kepada Allah. Ada rasa rindu kepada Allah. Pengen berjumpa dengan Tuhannya. Pengen berjumpa dengan Allah. Baik Allah secara fi'il, fa'af'alnya. Baik Allah secara asmanya. Baik Allah secara sifatnya. Baik Allah secara inti sifatnya. Baik Allah secara zatnya. Kepingin itu maksudnya. Sampai nggak sampai. Yang penting kita berusaha secara syariat, berusaha secara tarikat, berusaha secara hakikat akan menuju ma'rifatullah.
di rasa cinta dan rasa rindu. Kedua, rasa harap kita pada Allah. Apa yang kita harapkan? Itu yang ilanta maksudi wa ridho ka maksudi. Yang kita harapkan apa? Ridhonya yang kita harapkan. Sudah cinta dan rindu kepada Allah yang akan kita tuju. Kita rasa itu rasa harap. Harap apa? Harap kita mengharapkan ridhonya. Yang ketiga apa? Rasa takut. Takut kita apabila amanah Allah yang telah kita ucapkan ketika ruh beserta nyawa ditiupkan ke dalam diri kita di saat di alam rahim, dalam kandungan ibu kita. Alastu birabbikum qalu bala. Kita sudah menjawabnya. Syahidna. Kita sudah bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dan di dalamnya walaupun tidak dijabarkan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Sudah kita jawab. Jadi takut kita pertanggungan jawab kita ini tidak bisa kita jalankan secara sempurna. Sebab Allah akan minta pertanggungjawaban kita nih. Yang kita ucapkan dulu di alam rahim. Akan diminta pertanggungjawab nanti oleh Allah di akhirat nanti. Jadi rasa takutnya, rasa gemetarnya bukan rasa gemetarnya itu tiga. Jadi orang kalau baca Allah tiga, rasa gemetarnya itu tuh. Rindu bercampur cinta, harap bercampur cemas, takut bercampur was-was itu ada. Apa namanya ini? Amanah Allah nggak bisa dijalankan nanti dengan sempurna. Allah tuh pasti minta pertanggungjawaban nanti di akhirat tuh maksudnya. Itu maksudnya ayat innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah itu tuh. Jadi di Allah nih rasa sih, bukan kata-kata. Kalau kata-kata aja berarti nggak yang beriman. Kalau orangnya tandanya iman kita baca Allah itu gemetar dia itu rasa. Maka Allah nih asmani rasa. Rasa. Kalau fa'il bahu itu fa'il ba. Kalau fa'il itu baru nyata Allahnya. Kalau orang nyata Allah itu nyata, ya Allah itu nyata di fi'ilnya, fa'afalnya. Bukan di zatnya nyata enggak. Bumi dan langit ini adalah perbuatan Allah. Ada afalnya Allah, nyatanya Allah tuh di afalnya. Jangan salah ini nih. Beko kan afalnya nyatanya Allah, afal ini dibilang lezat. Enggak. Maka saya bilang semuanya Allah. Semuanya Allah aja semua, tapi kan ada bagian-bagiannya. Yang nyata Allah tuh nyatanya, ya nyatanya di mana? Di afalnya. Allah nurus samawati wal ard. Cahaya Allah di langit dan di bumi. Ada itu maksudnya afalnya tadi. Jadi seluruhnya ada cahaya semuanya. Afalnya punya cahaya, asmanya punya cahaya, sifatnya punya cahaya, inti sifatnya punya cahaya, zatnya juga punya cahaya. Cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Akan kita sambung lagi perkabaran dari langit. Insya Allah hakul yakin, insya Allah hakul yakin, insya Allah hakul yakin. Imam Mahdi gaib bisa mengalahkan Dajjal gaib. Sekarang ini sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Insya Allah hakul yakin. Imam Mahdi gaib bisa memenangkan pertarungan ini dengan Dajjal gaib. Ini yang dinamakan jihad gaib atau jihad akhirat. Kalau jihad gaib, jihad akhirat udah dimenang oleh Imam Mahdi gaib menghadapi Dajjal gaib.
Berarti untuk umat Nabi Muhammad SAW, ini tegas kami bilang ya, kalau ada mendebat, debat aja ya. Tapi beda debat dengan ilmu dan akhlak, debat ya. Sebab ini jarang nih sampai orang nih. Kalau jihad gaib ini atau jihad akhirat ini, kalau udah menang Imam Mahdi gaib, menang dengan Dajjal gaib, urusan akhirat untuk umat Nabi Muhammad SAW telah selesai. Telah selesai. Selesai maksudnya apa? Seluruh umat Islam, baik yang hidup di awal zaman maupun hidup di akhir zaman, semuanya sudah mendapat tiket ke surga. Semuanya. Tidak ada yang singgah di neraka dulu. Tidak ada. Tidak ada. Ini saya tegaskan nih. Orang langit menegaskan. Tidak ada. Dengan syarat. Imam Mahdi gaib. Bisa memenangkan pertarungan sekarang ini yang telah berlangsung 30 tahun lebih ini, bisa memenangkan pertarungan ini menghadapi Dajjal gaib. Itu namakan jihad akhirat. Jadi kalau jihad akhirat ini menang, hasilnya apa? Hasilnya keselamatan seluruh umat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Udah selesai. Nah, tapi kami tahu ini pasti banyak pertanyaan nih. Pasti banyak ada yang mendebat nih. Bagaimana ini? Kami udah ngerti itu ada yang mendebat. Kami tunggu kalau ada yang mendebat. Kami tunggu kalau ada yang membantah. Kami bersedia melayaninya. Melayani secara ilmu dan akhlak. Nah, tapi dia harus mendebat dengan ilmu dan akhlak pula. Harus ada adab. Jangan asal-asal doang. Cukup sekian dulu. Kabar dari langit. Insya Allah akan kami lanjutkan konten-konten seterusnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.